Nah, itu pas. Oke. Ya, Aman. kasih mati dulu. Halo. Hai. Pagi. Salam. Satu lagi. Halo. Hai. 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 Pagi. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya hari ini pun kita bisa berkumpul bersama di tempat ini guna melakukan aktivitas kita yaitu belajar. Oke, anak-anak, hari ini Pak Guru coba cek dulu kehadiran. Hari ini ada semua? Hai. Mantap, tepuk tangan dulu. Coba kita tepuk literasi Bapalo. Ya, tepuk literasi Bapalo, satu orang komando. Ya, Apri. Tepuk Bapalo. Berdoa, berbikin sukses. Mantap. Tepuk tangan dulu. Anak, tadi dalam tepuk literasi kita, ya, yang pertama sekali sebelum kita belajar kita berdoa, ya toh? Ya. Lalu anak-anak, berdoa ini sangat penting supaya apa yang kita belajarkan semuanya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan nantinya kita pasti akan menjadi anak yang sukses seperti dalam tepuk literasi kita tadi. Oleh karena itu, ya, sebagai umat yang beriman, layak dan pantas bagi kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya. Oleh karena itu, dari tempat ini saya persilakan Karnain untuk membawa kita ke dalam doa. Teman-teman, saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Karnain yang sudah membawa kita ke dalam doa. Jadi, anak-anak, berdoa ini penting untuk memulai aktivitas, karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik maupun kepintaran kita untuk melakukan aktivitas. Jadi kita juga wajib meminta dukungan doa dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga apa yang kita lakukan dapat diberkati. Oke. Anak-anak, kalau Pak Guru melihat tempat duduk kalian ini, ya sudah rapi semua ya, tidak perlu diatur lagi. Ini perlu dikasih lurus ini, coba dikasih lurus tuh, coba kasih lurus. Ya. Ini juga, ini depannya nih, produk ini. Ya. Oke, mantap, sudah rapi. Jadi
kenyamanan untuk belajar itu di dalam ruangan, mulai dari ruangannya itu harus bersih, tempat duduknya juga harus rapi, supaya kelihatan kelasnya indah. Oke. Hari ini Pak Guru mencoba untuk mengajak adik-adik semua untuk melakukan game. Kita akan melakukan sebuah permainan, namanya permainan ini permainan uji konsentrasi. Permainan uji konsentrasi. Kalau Pak Guru bilang, cek, anak-anak pegang kepala. Siap? Siap. Ingat baik. Kalau Pak Guru bilang cek, anak-anak pegang kepala. Kalau Pak Guru bilang mic, pegang apa ini? Bahu. Pegang bahu. Siap mulai? Siap. Ya. Siap. Cek. Mic. Cek. Mic. 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 Cek. Cek. Mic. Cek. Mic. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Tadi rupanya ada yang sedikit salah. Ya, tidak apa-apa. Karena ini tahap pengujian, tahap latihan. Walaupun salah, tidak jadi masalah. Anak-anak, mengapa kita melakukan game ini? Tujuannya yang pertama supaya kita fokus. Saya mau cek kalian punya konsentrasi. Apakah kalian itu dari segi persiapannya sudah betul-betul menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya. Sehingga permainan ini juga penting bagi kita untuk kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Oke. Anak-anak, materi kita hari ini coba buka di tema 2. Tema 2, buka di buku. Coba lihat di buku di halaman 54. Buka di buku halaman 54. Di sini coba bukanya di daftar isi. Coba buka di situ. Buka di daftar isi di pembelajaran 3. Coba lihat di buku. Coba lihat pembelajaran 3. Pembelajaran 3. Ya. Pembelajaran 3 halaman 54. Halaman 54. Ya, di situ kita untuk muatan IPA, jadi kita diminta mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Salah satu energi listrik, energi yang paling banyak dipakai saat ini itu energi listrik. Di tema 4 kita diminta untuk mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Coba lihat di buku halaman 54. Anak-anak, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Pak Guru coba menanyakan kembali materi kita di subtema 1. Materi kita kemarin di subtema 1 itu tentang sumber energi. Sumber energi. Oke. Pertanyaannya begini. Saat Anda mandi, saat kalian mandi, energi apa yang kalian manfaatkan? Coba, ayo, yang tahu angkat tangan. Ya, mantap. Saya percayakan Jebatu. Energi air. Bagaimana? Benar? Benar. Tepuk salut buat Jebatu. Tepuk salut.
coba buat pertanyaan lagi. Pertanyaannya, pada kegiatan menjemur pakaian, dengar baik-baik, pada kegiatan menjemur pakaian, energi apa yang kalian manfaatkan pada saat itu? Coba, ayo angkat tangan. Ayo, energi apa yang kalian manfaatkan pada kegiatan menjemur pakaian? Ayo. Ya. Saya percayakan, coba Kian. Energi matahari. Energi matahari. Itu menurut Kian. Ada jawaban yang lain? Ada. Ya. Bagaimana menurut kalian, benar? Nah. Tepuk tangan dulu buat Kian. Mantap. Ya, ternyata anak-anak masih ingat materi kita di tema 1. Berarti kalian ini sudah belajar. Pertanyaannya cukup itu saja. Saya hanya mau mengecek apakah kalian di rumah itu belajar untuk materi-materi yang sudah kita belajarkan selama ini. Baik, anak-anak, sekarang hari ini kita masuki materi di subtema 2. Di subtema 2. Materi kita tadi coba lihat di halaman 54. Halaman 54 itu di buku mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Oke, anak-anak, coba lihat ke dalam. Coba lihat ke dalam. Di papan tulis ini. Di dalam ada tujuan pembelajaran. Jadi begini, setiap apa yang kita belajar, setiap apa yang kita belajar pasti ada tujuan. Ada tujuan. Mengapa kita belajar tentang hal ini? Berarti ada tujuannya. Nah, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak, ya, kalian, yang pertama, anak-anak dapat menganalisis perubahan bentuk energi pada benda-benda yang ada di sekitar dengan tepat. Benda-benda yang ada di sekitar kita yang menggunakan energi itu banyak. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan perubahan bentuk energi pada benda-benda yang ada di sekitar dengan tepat. Karena begini, benda-benda yang ada di sekitar kita itu bermacam-macam perubahan bentuk energi. Ada yang misalnya dari energi kimia menjadi energi gerak. Ada yang dari energi listrik menjadi energi panas. Ada yang dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, banyak. Nah, ini tujuan supaya tujuan yang kedua ini anak-anak dapat membandingkan perubahan bentuk energi pada benda-benda yang ada di sekitar dengan tepat. Yang ketiga, melalui hasil diskusi sebentar, anak-anak dapat membuat laporan tentang perubahan bentuk energi dengan tepat. Nah, yang keempat, melalui hasil diskusi kelompok, anak-anak dapat mempresentasikan perubahan bentuk energi. Nanti dalam kegiatan pembelajaran sebentar, anak-anak bekerja dalam kelompok untuk melakukan diskusi, dan sebentar setelah diskusinya selesai, nanti akan kita presentasikan mewakili kelompoknya masing-masing. Oke? Siap? Siap. Anak-anak, sebelum pembelajaran di subtema 2 ini kita mulai. Pak Guru ada soal pretest ini, soal pretest. Soal pretestnya ini ada 3 nomor.
Jadi ada 3 nomor. Jawabannya di kolom ini, Ini kolom. Di sini sudah ada skornya. Kalau anak-anak benar menjawab soal nomor 1 skornya 20, Nomor 2 skornya 20, nomor 3 skor 20. Jadi skor maksimalnya ini 60, Nah, nanti kalau anak-anak jawab benar semua, berarti dapat poin 100. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Ya, ini namanya ditulis di sini, Kelas ditulis di sini. Di lembar jawaban itu, Ya, soal PTS-nya itu ada 3 nomor, Jadi cara isinya di situ di lembar jawaban. Saya tulis lembar jawaban. Namanya ditulis, kelasnya juga ditulis, Ya, silakan kerja. Hasil kerjanya sebentar, tidak langsung diperiksa, dikumpulkan saja. Besok baru saya bagikan kembali hasil kerjanya, Ya, sudah selesai? Ya, cepat. Soalnya 3 nomor sudah, cepat. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan, saya minta kita kelas sekarang lain kumpulkan pekerjaan dari teman-temannya, Ya. Pekerjaan dari teman-temannya dikumpulkan. Kalau jawabannya sudah selesai dikerjakan, Ya. Sudah. Ya, sudah semua? Sudah semua? Ya, kumpul. Yang lain? Ya, kumpulkan pekerjaan dari teman-temannya. Ya. Taruh di sini, bawa sini. Kalau sudah kumpul, simpan di sini. Nanti Pak Guru bagikan kembali besok, hasil kerjanya. Ya, terima kasih. Sudah kumpul semua. Nah, itu yang belum. Ya, itu yang belum. Ya, sudah habis. Kumpul. Sudah. Ya, sudah. Kumpul. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, saya mengajak kalian semua untuk melihat depan.
Coba anak-anak lihat di sini. Di papan tulis ini ada gambar anak yang sedang makan. Ada juga gambar yang kedua, anak pergi sekolah. Di sini juga ada gambar TV. Di sini juga ada gambar CD. Ada gambar kegiatan mencuci. Ada gambar bendungan. Ada gambar energi panas bumi. Ada gambar magic. Ya. Ini juga ada gambar radio. Ada gambar kincir angin. Ada gambar ada keluarga yang sedang menonton televisi. Di sini juga ada gambar apa ini? Ya, menjalur ikan. Ini nelayan, nelayan yang menjalur ikan. Sedangkan ini gambar kompor listrik. Ya, jadi setiap gambar di dalam ini memanfaatkan energi. Nah, setiap gambar ini juga memiliki perubahan bentuk energi. Contohnya pada radio. Pada radio ini kira-kira perubahan bentuk energinya dari energi apa? Energi listrik menjadi energi bunyi. Pada magic, ya, dari energi apa menjadi apa? Ya, energi listrik menjadi energi panas. Mantap, tepuk tangan dulu buat. Lanjut, kita mulai dari apa yang maksud dengan energi? Pengertian energi, Energi merupakan kemampuan. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu aktivitas seperti bekerja. Ada banyak aktivitas manusia yang memanfaatkan energi. Kemudian selain memanfaatkan energi, manusia juga berusaha mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Contohnya tadi, pada aktivitas manusia ada sumber energi namanya energi air. Tadi kamu mengatakan dalam kegiatan mandi sumber energi apa yang kalian manfaatkan? Tadi kalian menjawab air. Ada banyak manusia memanfaatkan energi air, misalnya untuk mengairi sampah, untuk mencuci, untuk mandi. Ada banyak kita memanfaatkan energi air. Selain itu juga manusia selain memanfaatkan energi air, dia juga berusaha mengubah energi air itu supaya bisa menjadi misalnya energi listrik. Manusia mengubah energi air menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir air. Atau yang lain dari kincir angin, mengubah energi angin dengan menggunakan kincir air bisa menjadi energi listrik. Atau contoh lain dari energi listrik juga manusia mencoba untuk membuat sebuah alat, misalnya setrika. Untuk merapikan pakaian biasanya kita memanfaatkan setrika. Nah, dalam setrika listrik tentunya dalam setrika listrik kira-kira perubahan energi ini seperti apa menurut kalian? Dalam alat setrika ini perubahan energi dari energi apa menjadi energi apa? Yang bergerak pertama tadi saya lihat Vino. Energi listrik menjadi energi panas. Bagaimana jawaban dari Vino, benar? Yang lain? Tidak ada. Oke, kita tepuk salut dulu buat Vino. Tepuk salut. Salut.
maksud dengan perubahan energi? Apa yang maksud dengan perubahan energi? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Tadi seperti saya jelaskan. Energi ini, anak-anak, dia tidak dapat dihilangkan. Dia tidak dapat dihilangkan atau diciptakan. Energi dia tidak dapat dihilangkan atau diciptakan. Tetapi energi dia hanya dapat dirubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi lain. Contoh, coba lihat di dalam. Contohnya pada setrika listrik berubah menjadi energi panas. Masih ada banyak contoh lain. Lanjut. Ya, coba kita lihat dalam bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi itu adalah yang pertama ada energi matahari, ada energi angin, ada energi air, ada energi listrik, ada juga energi panas, ada juga energi cahaya, ada juga energi bunyi, ada energi kimia, energi gerak, energi otot. Nah, dari energi matahari, coba kalian lihat keluar. Coba kalian lihat keluar. Nah, di luar ini anak-anak ada energi dari matahari, yaitu energi cahaya. Energi cahaya. Dengan energi cahaya ini, anak-anak, kita bisa melihat segala isi di bumi ini. Misalnya di luar ada bunga, artinya kita bisa melihat karena ada energi cahaya. Selain energi cahaya, juga dari matahari ada energi panas. Ya, pada kegiatan menjemur pakaian dengan energi matahari, pakaian kita bisa kering. Yang kedua, ada energi angin. Energi angin. Energi angin ini, coba kalian lihat keluar. Ada tidak bunga-bunga yang bergerak atau daun-daun yang bergerak? Ada? Coba lihat, itu ada daun yang bergerak. Itu karena ada energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan oleh manusia mengubah energi angin ini supaya bisa menjadi misalnya energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kemudian ada juga energi air. Energi air tadi, misalnya tadi saya sudah menjelaskan, misalnya energi air ini diubah ke energi listrik seperti dulu di tempat kita ini ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Mengubah energi air itu untuk menjadi energi listrik. Semua kita dalam satu desa ini bisa memanfaatkan listrik dengan bantuan energi air. Ya, yang berikut energi listrik. Nah, dalam energi listrik, ya, coba kita lihat benda-benda yang ada di tempat kelas di tempat ini memanfaatkan energi listrik. Contohnya ini namanya proyektor, proyektor. Kemudian ini namanya juga laptop, Benda-benda ini memanfaatkan energi listrik. Di rumah juga ada lampu balon. Dengan lampu balon ini memanfaatkan energi listrik sehingga ruangan di rumah kita bisa apa? Bisa terang. Karena ada cahaya. Yang berikut ada energi panas. Energi panas. Contohnya tadi pada magic. Biasanya sekarang itu kebanyakan manusia menggunakan alat seperti magic untuk membantu aktivitasnya dalam hal memasak. Dengan energi panas dari magic ini membuat nasi ini bisa masak. Yang berikut ada energi cahaya. Energi cahaya tadi seperti ada cahaya matahari, ada juga cahaya misalnya proyektor ini bisa tampilkan cahayanya ke depan. Proyektor ini ada energi cahaya. Yang berikut ada energi bunyi.
tadi kita sudah melihat di gambar ada radio, Yo. ada radio. Nah, ada radio, Yo. kemudian ada energi kimia, energi kimia. Kemudian ada juga energi gerak. Dalam energi kimia ada namanya kalau di gambar tadi kita melihat anak yang sedang makan, ya, ada energi kimia. Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu mengandung energi kimia sehingga kita bisa memiliki apa? Tenaga. Energi otot. Dengan energi otot ini kita bisa memikul beban. Misalnya inabain perempuannya itu bisa pergi timba air, laki-lakinya bisa pergi mencari kayu, mencari kayu. Itu karena kita ada energi otot. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kalau di sini tadi ada perubahan energi matahari. Contoh perubahan energi matahari. Energi matahari menjadi energi panas itu misalnya tadi pada kegiatan menjemur pakaian, menjemur kerupuk yang bisa membuat kerupuk, kemudian menjemur ikan. Yang kedua anak-anak, contoh perubahan energi matahari itu energi matahari menjadi energi cahaya. Contohnya matahari menerangi bumi. Coba kalian lihat keluar, ada energi matahari menerangi bumi. Kemudian yang ketiga, energi matahari menjadi energi listrik, yaitu pada panel surya, seperti yang tampak di gambar. Kemudian perubahan energi listrik. Nah, di sini ada gambar magic, ada gambar kipas angin, ada gambar balon, ada gambar TV, ada juga gambar radio. Yang dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya ini. Dari energi listrik menjadi energi gerak seperti ini. Dari seperti kipas angin ini. Dari energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya pada radio. Dari energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu. Dan seterusnya itu di televisi. Bisa menggerakkan kapal listrik. Ada gambar kincir angin ini. Kemudian benda-benda yang bergerak, misalnya di luar itu ada benda-benda yang bergerak yang tertiup angin. Oke, lanjut. Contoh perubahan energi air. Coba kalian lihat di sini. Ada gambar kincir air sederhana. Ada gambar kincir air sederhana. Ini contoh perubahan energi air menjadi energi gerak. Ya, lanjut. Contoh perubahan energi kimia. Contoh perubahan energi kimia adalah yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada makanan. Pada makanan. Supaya kita bisa melakukan aktivitas, ya, kita bisa melakukan aktivitas itu yang pertama dengan bantuan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang kita makan itu membuat kita bisa bergerak. Kalau kita tidak makan, ya, kalau kita tidak makan berarti kita bisa mati, tidak bisa bergerak. Kemudian ada juga bahan bakar kendaraan bermotor, itu dari energi kimia menjadi energi gerak. Dari bahan bakar kendaraan bermotor itu misalnya seperti apa? Ayo. Bensin. Bensin. Apa lagi? Solar. Ya. Apa lagi? Ada yang lain? Itu saja. Ada banyak yang lainnya seperti anak-anak sebelum Pak Guru membagikan LKPD, saya mau tanya dulu, kalian sudah paham ini? Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah mengerti, ini saya akan bagikan LKPD ini, dan LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Ya. Saya bagikan kelompoknya dulu ya.
Kelompok 1, Kian, Rika, Tito, Metri. Ya. Kelompok 2, Vino, Marco, Dei, Jani, Janus. Kelompok 3, Upin, Rifan, Cynthia, Rizka. Kelompok 4, Vika, Marni, Nathan, Vio. Yang kelompok 1 di sana. Yang kelompok 1 di sana, bentuk kelompoknya, buat rapikan mejanya. Kelompok 2. Kelompok 2, Vino, Marco, di situ. Di belakang. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Ya, silakan bergabung dalam kelompoknya. Oke. Untuk bergabung dalam kelompok dulu. Ya, kalian punya meja di sini. Di sini. Ya, di sini. Sini. Ya. Oke. Ya, kau punya kursi di depan. Kamu sini. Ambil kursinya ke atas sini. Ya. Ya. Nah, di situ ya, di kelompok 3. Ya. Oke. Sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah. Oke. Perhatikan dulu. Perhatikan penjelasan saya dulu. Ini LKPD-nya dan LKPD ini sebentar dikerjakan secara kelompok. Dikerjakan secara kelompok. Di kolom pertamanya ini jangan lupa tulis hari dan tanggalnya. Kemudian tulis juga anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya siapa-siapa. Kemudian pertanyaannya ini ada 4 dan jawabannya langsung ditulis di sini. Jawabannya langsung ditulis di sini. Oke. Saya bagikan LKPD-nya. Ya. Silakan berdiskusi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Untuk mendapatkan jawaban yang benar. Ya, yang belum dapat, ya, silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Perhatikan gambar di bawah. Ya, setiap gambar itu beda-beda perubahan bentuk energinya. Setiap gambar di bawah itu perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar itu kalian coba membandingkan perubahan energi. Mana gambar yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Karena di situ salah satu energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia pada zaman sekarang itu adalah energi listrik. Ya, di situ saya sudah tulis di LKPD-nya bahwa salah satu energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia itu adalah energi listrik. Di situ ada gambar-gambarnya, gambar energi listrik. Tulis anggota kelompoknya, hari ini, tanggalnya, hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 22. Jangan sampai lupa tanggal. Tanggal 22. Hari ini tanggal 22. Hari Kamis tanggal 22. Ya, kerjakan dalam kelompok.
Ya, silakan bekerja. Ya, mantap. Ada yang sudah menjawab benar ini. Ya, mantap. Jangan lupa kerjanya itu harus melalui diskusi dulu ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Diskusi dulu dengan teman-teman. Kira-kira jawaban yang benarnya di mana, supaya hasil pekerjaannya bisa mendapatkan nilai yang baik juga ya. Karena walaupun kerjanya ini secara kelompok, tetapi ini penilaiannya juga penilaiannya bisa secara individu ya. Saya akan menilai kalian juga, Sudah semua? Sudah semua? Ya, oke. Kalau sudah, pekerjaan itu, kalau sudah selesai semua, satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasikan hasil pekerjaannya di depan, satu orang mewakili kelompoknya presentasikan hasil pekerjaannya di depan. Oke, baik. Saya mulai dari kelompok. Saya mulai dari kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 mewakili kelompoknya di sini. Sini. Ya. Silakan. Saya mewakili kelompok 4 untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Pernahkah kalian melihat mesin cuci? Pada mesin cuci terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Pernahkah kalian melihat alat printer? Pada alat printer terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Pernahkah kalian melihat alat seperti kamera? Ketika alat seperti kamera dinyalakan
terjadi perubahan energi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Pernahkah kalian melihat kelas presenter? Ketika presenter menyalakan terjadi perubahan energi yaitu dari energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, bagaimana? Menurut kalian, menurut kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3, bagaimana menurut kalian jawaban dari kelompok 4? Benar? Benar. Atau ada kelompok lain yang mau menanggapi mungkin hasil pekerjaannya ada yang salah? Tidak ada? Semuanya benar? Benar. Ya. Kalau begitu, mari kita tepuk salut dulu buat kelompok 4. Tepuk salut. Ya, lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan laporkan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 3 untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, pernahkah kalian melihat ponsel Android atau HP? Pada ponsel Android atau HP terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Pernahkah kalian melihat charger atau alat cas? Pada charger atau alat cas terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi kimia. Nomor 3, pernahkah kalian melihat alat seperti speaker atau pengeras suara? Jika alat seperti speaker atau pengeras suara dinyalakan, terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi bunyi. Pernahkah kalian melihat alat seperti proyektor? Jika alat seperti proyektor dinyalakan, terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, bagaimana? Bagaimana menurut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, jawaban dari kelompok 3 ini? Apa benar? Benar. Ada yang mau menanggapi kemungkinan jawaban dari kelompok 3 ini ada yang salah? Tidak. Benar semua? Benar? Yakin benar? Yakin? Yakin. Oke. Mari kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Salut kelompok 3. Salut. Salut. Ya, berikut kelompok 2. Kelompok 2. Ya, mewakili kelompok 2, silakan laporkan hasil kerjanya. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, Ya. pernahkah kalian melihat panel surya? Pada panel surya terjadi perubahan energi yaitu dari energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 2, Ya. pernahkah kalian melihat seperti headset? Pada alat seperti headset terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Nomor 3, pernahkah kalian melihat alat seperti solder? Ketika alat seperti solder menyalakan, terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Ya. Nomor 4, pernahkah kalian melihat alat seperti blender? Ketika alat seperti blender menyalakan, terjadi perubahan energi yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Bagaimana? Menurut kalian benar? Benar. Benar. Oke, mantap sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya.
Saya mewakili kelompok 1 untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Ya, lanjut. Nomor 1, pernahkah kalian melihat setrika listrik? Ketika setrika listrik dinyalakan terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Ya, Nomor 2, pernahkah kalian melihat pada lampu terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya? ya, Pernahkah lanjut. kalian melihat televisi? Ketika televisi dinyalakan terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya dan ini. Iya, mantap. Lanjut. Pernahkah kalian melihat kipas angin? Ketika kipas angin dinyalakan terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Iya, bagaimana? Menurut kelompok 2, 3, maupun kelompok 4, jawaban dari kelompok 1 benar? Yakin benar? Yakin. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Mantap. Ya, anak-anak, ya. Energi ini, ya, dari misalnya tadi pada layar proyektor. Pada layar proyektor ini, ya, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Pada setrika listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Juga dari mesin cuci, dari mesin cuci di situ terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi apa? Gerak. Gerak. Mantap. Kemudian yang lainnya pada radio terjadi perubahan energi apa itu? Energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pino. Salut buat Pino. Oke, sampai di sini saya mau tanya dulu, apa kalian sudah paham akan materi yang sudah kita bacakan hari ini? Sudah paham? Sudah. Paham? Betul? Betul. Yakin? Yakin. Oke. Kalau sudah paham, saya akan menguji kemampuan kalian. Di sini saya sudah siapkan soal evaluasi. Di sini saya sudah siapkan soal evaluasi, dan soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, kerja masing-masing. Dan hasil kerjanya sebentar dikumpulkan, besok baru guru bagikan hasil pekerjaan, soalnya ada 10 nomor, ada 10 nomor. Baik, saya bagikan. Saya jelas dulu di bagian ininya. Di bagian ininya kalian coba lihat, di sini ada nama, ada kelas, ada nama, ada kelas. Tulis di sini namanya, tulis di sini juga kelasnya. Kemudian di lembar bagian belakangnya, lembar jawaban. Di sini saya sudah tuangkan skornya, skor per nomornya, ya. Skor per nomornya ini saya sudah tuangkan. Jumlah skor maksimalnya ini 100, Jumlah skor maksimalnya 100. Kalian tulis jawabannya di sini.
Tulis jawabannya di sini. Ya, baik, saya bagikan soal evaluasinya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Sehingga sebentar kalau kita kembali ke tempat duduk masing-masing, ya hasil kerjanya betul-betul kerja sendiri-sendiri ya. Sebab kalau kalian masih dalam kelompok, jangan sampai kalian kerjanya kerja diskusi dulu baru menjawab, itu tidak benar ya, karena ini nanti penilaiannya per orang ya. Penilaiannya per orang. Ya. Ya. Silakan kerja. Silakan kerja soal evaluasinya. Jadi tadi kalian menjawab sudah mengerti ya. Kalian menjawab dan sudah mengerti. Saya mau tes ini, apakah kalian sudah mengerti benar, sudah mengerti betul, sehingga melalui soal evaluasi ini saya mengukur kemampuan kalian, siapa yang sudah benar-benar mengerti. Ya. Sehingga dari hasil kerja ini saya bisa tahu mana yang benar-benar sudah mengerti, mana yang masih bingung. Oke, silakan kerja. Ada yang lebih? Ada yang lebih soal? Ya. Ada yang bisa? Mana? Ini. Pantasan kurang ini. Ya. Harus itu juga. Ya ini. Soal proses. Sini yang ini. Baca dulu soalnya, jangan lupa tulis nama. Baca dulu soalnya, lalu jawabannya ada di belakang. Sini. Kau tulis jawabannya di sini. Baca dulu soalnya, lalu menjawab.
Jawabnya di situ ya, jawabnya. Ya, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpul. Sudah selesai? Soalnya kalau kalian mengerti betul dengan materi ini hari ini, ya pasti merasa gampang soalnya, pasti merasa gampang kalau mengerti. Tapi kalau belum mengerti pasti merasa sulit, Sudah? Ada yang sudah selesai? Cepat. Waktu tinggal berapa menit saja. Cepat. Tinggal 8 menit. Cepat. Sudah. Ya, siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Cepat sudah. Waktu. Jangan sampai waktu tidak cukup. Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah semua? Sudah. Ya, silakan kumpul. Saya minta Karnain untuk kumpulkan jawabannya. Ya. Kumpulkan pekerjaannya, nanti besok baru Pak Guru bagi hasil pekerjaan. Oke.
Ya. Sudah. Kumpul sudah. Kalau sudah selesai silakan kumpul. Sudah ya. Kalau sudah selesai silakan kumpul. Kalau sudah selesai silakan kumpul. Sudah. Sudah selesai. Ya, sudah. Sudah ya. Ya, cepat. Ya. Ya, sudah. Sudah. Kumpul sudah. Ya. Sudah. Ya, mantap. Sudah ya? Ya, kumpul di meja saya. Kumpul di sini. Ya. Jadi pekerjaannya saya tidak langsung periksa. Sebentar saya periksa, besok baru saya bagi. Baik. Hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Tidak ada? Tidak ada? Jangan menyerah dulu, cuma berpikir. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau gitu Pak Guru membuat kesimpulan materi kita hari ini. Anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu aktivitas. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi energi hanya dapat berubah dari bentuk energi satu ke energi lain. Sedangkan bentuk-bentuk energi itu ada energi matahari, ada energi apa lagi? Energi air, energi angin, energi apa lagi? Listrik, energi apa lagi? Energi otot, apa lagi? Energi cahaya, apa lagi? Energinya apa lagi? Energi bunyi, energi angin, apa lagi? Ya, jadi ada energi matahari, ada energi angin, ada energi air, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi gerak, ada energi cahaya, ada energi bunyi, ada energi kimia, ada energi orto. Ada 10 energi yang kita belajarkan tadi mulai dari energi matahari sampai pada energi orto. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas kelompok. Dan tugas kelompok ini anak-anak, tugas kelompok ini tugasnya melakukan percobaan membuat kincir angin. Tugas kelompoknya ini dikerjakan secara kelompok berdasarkan kelompok yang saya sudah bagikan tadi. Kita membuat kincir angin. Di sini saya sudah tuliskan alat tambahannya yang perlu kalian siapkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah kerjanya? Di sini saya sudah tuangkan. Kemudian sudah punya HP Android semua, toh? Siapa yang sudah punya HP Android? Ya, sudah punya HP Android? Sudah punya HP Android? Sudah punya HP Android? Ya. Paling tidak dalam turun sudah tangan. Paling tidak dalam
menyiapkan Android. Ya. Jadi di sini saya sudah tuangkan link YouTube. Kalian cari di YouTube. Linknya sebentar saya di sini saya sudah tuangkan link YouTube-nya. Nanti kalian sudah tahu buka YouTube? Sudah tahu? Kalian ini saya sudah tahu, sudah banyak cari film-film di YouTube itu ya. Jadi di YouTube-nya saya sudah bagikan di sini. Baik. Ini kerjanya secara kelompok. Mana ketua kelompok keempat? Ketua kelompok 1? Ketua kelompok 4? Kelompok 2? Ya, ini sebentar dikerjakan secara kelompok. Ketua kelompok 3. Ya. Sebentar kepala sekolah buat percobaan membuat dicaranya. Di situ sudah ada formatnya. Di sini sudah ada formatnya. Format untuk kalian tulis di sini nama anggota kelompoknya, tujuan percobaannya untuk apa, alat tambahan yang kalian siapkan untuk apa saja, kemudian bagaimana langkah kerjanya. Menurut kelompok kalian, hasil percobaannya bagaimana? Lalu buat kesimpulan. Kesimpulan. Baik. Sekarang kita menutupi pembelajaran kita. Di awal tadi kita membukanya dengan doa. Oke. Sekarang kita menutupinya dengan doa. Sebagai umat yang beriman, layar dan pantas kita menutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke. Baik. Saya percayakan Karnain untuk membawa kita ke dalam doa. Silakan Karnain. Baik, anak-anak, silakan duduk. Ya. Pembelajaran kita hari ini akhirnya selesai. Ya. Saya harapkan anak-anak tetap belajar di rumah. Isi waktunya, karena waktu yang paling banyak dari anak-anak itu di rumah. Waktu yang paling banyak itu di rumah. Sehingga isi waktunya sebelum tidur malam hari itu jangan lupa belajar. Kewajiban sebagai kita, kewajiban sebagai pelajar itu yaitu belajar. Rajin belajar, kita pasti sukses. Oke. Anak-anak, kita pulang ke rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi besok di sini bersama saya, Pak siapa? Pak siapa? Andi. Ya, Pak Andik. Oke, silakan pulang. Ya, yang biasa kita selama ini kalau mengakhiri pembelajaran itu untuk apa namanya? Tepuk terima kasih. Hari saya, guru saya mau bilang. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Kelompok ini, kelompok 1, kelompok 1. Halo Pak. Oke Pak Andri,
Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Adrianus. Ya, selamat siang, Bapak. Ya, sedikit masukan buat Pak Adrianus. Yang pertama, coba nanti kata-kata he itu pelan-pelan dihilangkan agar tidak mendarah daging di anak-anak Bapak nanti. Dia akan mengenal sampai mungkin Siap, Bapak. bersuami atau beristri, berkeluarga. Pasti Siap. akan dikenal bukan Pak Andrin tapi Pak Guru Pak Guru karena setiap satu kalimat muncul Siap. bukan masalah nggak boleh, itu memang sudah kebiasaan ucapan, tetapi itu sebaiknya dihindari karena Pak Andri sudah memilih profesi guru sebagai profesinya. Hal-hal sekecil itu bisa dihilangkan karena itu bukan sesuatu yang melekat pada fisik, karena itu hanya ungkapan. Ya, dihilangkan pelan-pelan sehingga nanti ke depannya Pak Andrianus menjadi guru yang sip begitu. Selanjutnya, Siap, Pak. ini antara pretest dan post-test, Pak Andri masih menggunakan kata LKPD. LKPD saya bagi di awal, LKPD bagian. Coba nanti gunakan kata-kata yang berbeda dipakai untuk pas pelajaran dimulai, yaitu di tadi sama itu pertanyaan awal lebih baik seperti itu atau pretest. Nah, nanti setelah pelajaran sudah selesai, diskusi LKPD semua, ada post test. Ini saya kasih ujian evaluasi materi yang diajarkan dari tadi sampai akhir, seberapa diingat oleh siswanya. Arahnya kan ke situ sehingga bisa mengukur bahwa metode mengajarnya Pak Andrianus ada peningkatan atau tidak ada peningkatan. Siap. Kalau pas. Halo Bapak. Terus ya. Bagaimana Pak Andrianus? Tadi di ya yang terakhir. Ya, tadi di saat terpental tadi yang terakhir saya bagikan soal evaluasi 10 nomor untuk mengukur ketercapaian model pembelajaran berbasis learning, kemudian mengukur apakah siswa betul-betul sudah memahami materi pembelajaran hari ini dengan melakukan soal evaluasi Bapak 10 nomor tadi. Ya, bagus. 10 nomor ICK pilihan ganda. Soalnya isian Bapak tidak menggunakan pilihan ganda, jawabannya jawaban singkat. Oh, jawaban singkat. Sudah nomor, di situ saya sudah tuangkan penskoran per nomor, lalu sampai pada skor maksimalnya itu 100 Bapak, sehingga anak-anak sehingga saya langsung kasih tahu kalau kamu benar sekian, berarti nilai yang diperoleh sekian. Tidak apa-apa, itu hak prerogatif masing-masing guru, itu hak individu guru yang bersangkutan, karena itu salah satu variasi atau inovasi guru di dalam proses pembelajaran di dalam memberikan soal evaluasi atau soal awal atau LKPD. Itu semuanya Pak Adrianus. Untuk waktu tadi saya sudah hitung pas 1 jam 10 menit. Pak Andrianus, saya mau tanya dulu, itu kemarin kan modelnya PBL, melalui pendekatan apa? Kemarin saya pakai pendekatan saintifik Bapak, menanya Bapak, sehingga pada saat ya Bapak. Ya, kalau saintifik itu, kalau dari tadi saya amati proses pembelajarannya Pak Adrianus, itu Pak Andrianus yang lebih banyak berbicara atau menjelaskan. Kalau saintifik kan kata kunci adalah menemukan.
harusnya nanti ke depannya jika ada materi atau apa diberikan mungkin dengan alat-alat bantu yang nyata. Misalkan tadi tentang energi listrik, diperlihatkan bentuk setrikanya, kalau dicolok listrik ini nyala. Jadi Pak Andrianus mengajak mereka bukan induktif ke deduktif, tetapi deduktif ke induktif. Agar mereka yang bisa menjelaskan sendiri, menerangkan sendiri arahnya ke sana. Tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Mohon maaf Bapak, mungkin Gambarnya juga saya sudah boleh bagus. bicara dulu Bapak. Ya, silakan. Tadi Bapak pada saat mungkin Bapak tadi ada kendala jaringan Bapak pada saat terpental. Jadi saya tadi melalui media PowerPoint Bapak, mudah-mudahan tidak salah yang saya buat sebentar Bapak. Jadi melalui media PowerPoint sebelum uraian materi saya minta anak-anak untuk amati gambar di situ saya tuangkan ada gambar setrika, ada gambar magic, ada gambar kipas angin. Lalu saya minta mereka untuk mengamati gambar-gambar itu, kira-kira perubahan energi yang terjadi pada gambar itu seperti apa. Begitu Bapak. Oh ya, Sambil sudah, saya bagus ya, mantap. sambil Ya tidak apa-apa, nanti kan akan terlihat realisasinya di video yang diunggah oleh Pak Andrianus. Itu aja Pak Andrianus, saya sampaikan. siapa Pak? Mohon maaf Pak dosennya sampai sekarang dihubungi juga belum tersambung, HP-nya off. Mungkin beliau sibuk karena pas berbarengan dengan akreditasi kampus. Iya, Mungkin ada rapat dan lain sebagainya yang tidak bisa diganggu, sehingga saya selaku guru pamong memberanikan diri sesuai jadwal untuk mengawal ikut di Zoom sit-in Pak Andrianus. Tidak masalah, karena ada banyak Bapak waktunya. Terima kasih banyak. tinggal dikirim lagi. Ya. Begitu aja Pak, saya harus undur diri, mohon lift karena saya mau ke Pak Albert. Siapa Gitu, Pak? Pak. Siapa, Terima Pak? kasih. Terima kasih Selamat siang. Bapak atas Saya waktunya. undur diri.